Kamis tanggal 12 November tahun 2020, Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Kota Balikpapan melakukan konferensi pers pernyataan sikap dalam mendukung pasangan Rahmat Masud, Tohari Aziz. Pernyataan sikap ini dilaksanakan dalam rangka Pilkada Kota Balikpapan tahun 2020 dan mendukung pasangan Rahmat Masud, Tohari Aziz sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan tahun 2020. Awal PKS sudah menentukan sikap, bahkan di sini wartawan juga sudah lihat kita deklarasi pertama partai untuk Pak Rahmat Masud dan Tohari Aziz tentunya sebagai wakilnya. Ini merupakan bentuk komitmen buat kita PKS itu. Untuk itu kami tidak ada alasan untuk terus memperjuangkan kemenangan beliau paslon ini dengan segala upaya kita lakukan. Ibaratnya kalau bahasanya anak muda sekarang itu digaspol, baik seluruh kader maupun struktur kita sudah bergerak sedemikian rupa. Nanti akan disampaikan oleh Ketua Timses. Untuk itu kita memang menyadari bahwa kami yakin memang paslon ini bukan malaikat, memang ada kekurangan-kekurangan. Tapi dengan adanya komunikasi yang kita lakukan dan setiap memiliki visi misi yang jelas, maka dengan adanya komunikasi tentunya masukan dan kekurangan ini bisa kita tutupin bersama tentunya. Harapan kami menangkan PKS pilkada ini dengan dukungan PKS. Kita sudah juga sadar bahwa PKS ini satu partai dari 9 pengusung. Jadi kami menjadi salah satu bagian dari partai pengusung ini, tentunya menjadikan partai pengusung ini satu kekuatan yang besar, memiliki 40 kursi di Dewan. Jadi peluang-peluang ini kita akan koordinasikan dengan baik dan kita terus akan memperjuangkan beliau sampai akhirnya menjadikan pemimpin di Kota Balikpapan yang kita cintai bersama. Semoga dengan pertemuan ini nanti bisa kita gali dan kita akan nyatakan kembali komitmen PKS yang tidak diragukan lagi, kita berjuang. Kemudian juga nanti kita akan lakukan upaya-upaya pemenangan di sisa 20 hari ke depan menjelang hari pencoblosan. Kemudian di bulan ini menjadi 4 titik, tapi kita bisa melihat gitu ya, fakta bahwa di lapangan kami selalu kemudian hadir gitu ya, baik ketua DPC maupun kemudian teman-teman BKO, kemudian ibu-ibu BPKK ini yang pernah kemudian berhenti menemani ibu paslon kita Bu Lena dan Bu Risti kemanapun ya. Sebenarnya kami juga ingin menghadirkan Bu Fitri Maisarah yang bisa kemudian memberi gambaran konkret bagaimana beliau ini kemudian menemani istri-istri paslon yang bulan ini kemudian Bu Risti jadwalnya, bulan kemarin kemudian Bu Lena. Saya yakin teman-teman media juga bisa melihat bagaimana kemudian titik-titik simpul-simpul masa di mana kemudian PKS menang itu kemudian kita adakan yang namanya TS, istilah kami, titik silaturahim. Ya, disitulah dengan segala keterbatasan COVID ini, maka kemudian yang hadir memang sangat-sangat terbatas. Ya, kita menginginkan lebih banyak, tapi kemudian aturan dari surat edaran wali kota yang membatasi dari kemudian 50 ya, peraturan PKPU itu kemudian surat edaran menjadi 30 ya, ini juga jadi bingung juga kami ini kan begitu ya. Walaupun tentu saja kalau kita melihat strata hukum peraturan PKPU tentu saja lebih tinggi daripada yang namanya surat edaran wali kota. Tapi itu ya, bahwa memilih PKS yang kemudian akan memilih RT Rahmat Tohari itu 75%. Dan kita diminta untuk menaikkan menjadi 80% sebagaimana pemilih PDI dan pemilih Golkar itu 80%. Maka yang 0,5% ini bisa kita usahakan insya Allah dengan dengan aktivitas yang selama ini menjadi diri kita, yaitu direct selling. Dan mudah-mudahan proposal kita untuk direct selling kepada Sesgap ini disetujui agar kemudian yang 75% ini menjadi 80%, bahkan kemudian bisa melampaui ini. Kenapa? Karena memang ciri PKS itu adalah menyapa dari rumah ke rumah.
menyapa dari rumah ke rumah. Dan mudah-mudahan dengan proposal yang sudah kami ajukan kepada Sesgap dan segera kemudian di ACC, mudah-mudahan 80% sebagaimana teman-teman Golkar dan teman-teman PDI, bahkan kita optimis bisa kita lampaui. Takbir, Allahu Akbar, walillahil hamd. Merdeka, merdeka. Masya Allah. Nah, jadi saya tidak akan berpanjang lebar, dan mudah-mudahan jelas komitmen Pak PKS itu kepada Bapak Ahmad dan Bapak Tohari sebagai personal yang kita jelas gitu ya, melihat komitmen dan kontribusi beliau kepada Kota Balikpapan. Dan semalam pun kita juga menyaksikan baik yang langsung maupun di media sosial bagaimana kemudian beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan begitu luar biasa. Tinggal kita kemudian mendoakannya dan mensupport nanti ketika beliau atas takdir Allah Subhanahu wa taala di tanggal 9 Desember nanti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir, Allahu Akbar. Nah, ini jamaah rahimakumullah ya. Jadi semua orang itu memang sudah ada garis tangannya. Ya, seperti itu. Tinggal kemudian kita mencoblos dengan tangan kita pilihan yang sudah kemudian ada di hadapan kita yang jelas. Ya kan begitu, yang jelas, yang ada gambarnya itu kan yang jelas. Sedangkan yang tidak ada gambarnya itu saya lebih suka menyebutnya dengan sahabat sebelah. Serius ini. Ya Pak, kita setuju itu ya? Ya, seperti itu. Ini lebih merangkul. Kita tidak kepingin kemudian apa huru hara itu sampai ke Kota Balikpapan gara-gara sesuatu yang ringan, kemudian apa? Kita jadi tidak teguran. Jadi saya lebih suka menyebutnya sahabat sebelah daripada kolom kosong. Sepakat ya ditulisnya mulai ke depan, sahabat sebelah, sahabat sebelah, sahabat sebelah. Kenapa? Karena mereka juga menginginkan kebaikan. Ya kan begitu ya. Tapi yang jelas saja sudah yang ada gambarnya. Begitu ya. Oke, saya kira ini jelas komitmen PKS memenangkan Bapak Rahmat Masud dan Bapak Tohari Aziz untuk memimpin Kota Balikpapan ke depan, dan mudah-mudahan dengan doa dan support kita masyarakat Kota Balikpapan dengan memilih beliau di tanggal 9 September nanti, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Kota Balikpapan sebagaimana kemudian slogan beliau, gotong royong membangun Kota Balikpapan dalam bingkai Madinatul Iman. Allahu Akbar, walillahil hamd. Merdeka, merdeka, Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan jelas pernyataan sikap kami ini tidak ada yang ambigu. Ya, jelas dari awal sampai akhir insya Allah, dan kami meyakini ini adalah salah satu bentuk ibadah kami. Tadi Pak Ketua kami juga mengatakan, Pak Haji Son Haji, setiap kita punya kekurangan. Saya juga banyak, cuma belum kelihatan aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi untuk Gaspol Lemblong itu kita memang memotivasi semua kader PKS, baik yang ada di struktur tingkat kota sampai tingkat kecamatan bahkan tingkat kelurahan, untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan pemenangan. Dari kader-kader yang lainnya yang tadi kami sebutkan ada 736 kader penggerak, itu juga melakukan kegiatan-kegiatan yang tinggal 28 hari ini. Jadi semua kader PKS harus bergerak, baik struktur sampai di tingkat kelurahan maupun semua kader yang terlibat di keanggotaan PKS. Targetnya ketua 80%? Targetnya 80% lebih. Karena sekarang sudah 76%, maka kemudian kita punya 28 hari ke depan sebelum masa pencoblosan, maka kemudian kita akan menggerakkan semua kader untuk meraih hasil yang optimal, tidak hanya 80%, lebih daripada itu tentunya yang kita inginkan. Dan lebih daripada itu juga kita menginginkan memenangkan Rahmat hari ini untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Balikpapan ke depan 2020 yang akan datang. Optimis itu Pak. Optimis, sangat optimis. Dari Indikatornya mungkin Pak? Ya, Indikatornya optimis. indikator secara penerimaan elektabilitas di masyarakat, siapa sih yang tidak kenal Pak Rahmat? Dari hasil survei demikian.
Kader-kader juga merasakan optimis, makanya kemudian kader bekerja ini dengan semangat untuk memenangkan pasangan kedua, pasangan Pak Rahmat Bahari dan Pak Hari Aisy. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi di awal, bahwa semua kader PKS akan bergerak lahir dan batin, diamnya di rumah, doanya menyentuh langit. Amin. Jadi kami yakin bahwa kemenangan ini insya Allah kemudian ada di pihak Rahmat Thohari, dan kita tidak akan pernah berhenti menginstruksikan kader-kader yang ada sampai lapisan paling bawah di RT untuk terus bergerak memperkenalkan calon kita, dan mudah-mudahan ke depan ketika Allah menakdirkan calon kita memimpin Kota Balikpapan, mereka bisa memenuhi janjinya. Terima kasih.